Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dua perkara penting. Yang pertama perkara nomor 70 yang isinya tetap mensyaratkan cagup dan cawagup usianya harus 30 tahun saat pendaftaran di KPU. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini membuat Kaesang nggak bisa maju dalam kompetisi Pilkada 2024, khususnya Pilkada Provinsi. Karena pada saat Agustus bulan ini ya, di akhir bulan, usia Kaesang belum genap 30 tahun, masih 29 sekian lah. Itu keputusan MK yang pertama. Keputusan MK yang kedua adalah perkara nomor 60. Yang gugatannya diajukan oleh Partai Buruh dan juga partainya Bang Fahri Hamzah, Partai Gelora. Isinya berkenaan dengan syarat jumlah suara parpol untuk mengusung pasangan calon. Jika sebelumnya jumlah suara parpol minimal harus 20%, kemudian dalam keputusan MK yang baru, ambang batas 20% itu diubah, disesuaikan dengan jumlah pemilih di daerah tersebut. Salah satu contoh misalnya di Jakarta. Dengan jumlah pemilih antara 6 sampai 12 juta orang, maka menurut hitungan MK, suara parpol atau parpol yang bisa mengajukan calonnya cukup punya 7,5% suara. Jadi nggak 20% lagi. Nah, keputusan 7,5% ini membuat partai-partai yang suaranya di Jakarta melebihi 7,5% itu bisa mengajukan calonnya sendiri. Kalau kita lihat ya, dengan syarat suara harus 20%, kita lihat fenomena ada sebuah gerakan sistematis dari koalisi pendukung Prabowo Gibran, koalisi Indonesia Maju, untuk memborong partai-partai itu menjadi koalisi bersama, memborong dukungan partai-partai itu. Semua partai bisa diborong kecuali PDIP. PDIP tetap konsisten bertahan di luar. Dengan syarat 20%, sementara sudah ada aksi borong partai, kan resikonya adalah akan banyak sekali daerah-daerah yang cuma punya calon satu orang. Kenapa? Karena kalau PDIP di satu daerah suaranya nggak sampai 20%, mau nggak mau mereka melenggang sendiri. Calon tunggal. Ketika pilkada nanti, karena mereka nggak punya lawan, maka mereka melawan kotak kosong. Tapi ya kalau kotak kosong kan terlalu gimana gitu. Mungkin akan dicari lawan boneka atau lawan-lawan yang gampang dikalahkan. Dalam hitungan PDIP, dengan syarat 20% suara dukungan itu, ada sekitar 150 daerah yang berpotensi calon tunggal melawan kotak kosong atau melawan boneka. Akibatnya apa? Akibatnya pilkada nggak lebih dari kayak Muppet Show. Pilkada boneka. Kalau begitu, ini memang bukan pemilihan kepala daerah. Ini hanya pengesahan belaka karena lawannya atau calonnya cuma satu. Lantas kalau begitu kondisinya buat apa pilkada yang menghabiskan banyak biaya, yang biayanya juga diambil dari duit pajak kita? Kalau kita hanya disuguhkan pilkada sandiwara kayak gitu, karena cuma satu calon, akal sehat kita yang sudah tahu hasilnya, tanpa kita harus capek-capek ke TPS, tanpa kita harus capek-capek bikin pilkada. Sayang kan duit pajak kita yang triliunan itu digunakan untuk hal yang bohong-bohongan, digunakan untuk pilkada yang hasilnya udah bisa ketebak dan udah menjadi rahasia umum. Mending langsung aja lantik. Menghemat duit pajak dan kita terlepas dari kepura-puraan massal. Kita nggak jadi segerombolan orang tolol yang nanti berbaris di TPS untuk mencoblos, sementara bahkan jauh sebelum kita datang ke TPS kita udah tahu hasilnya, terus ngapain? Nah, keputusan MK yang baru itu membuat kita bergairah lagi. Kenapa bergairah lagi? Karena threshold atau ambang batas untuk mencalonkan diubah jadi lebih kecil.
Keputusan itu telah membuat rakyat tidak lagi menjadi sekumpulan orang tolol yang nanti berbaris seperti bebek ke TPS. Padahal ini semua sandiwara belaka, pura-pura doang. Sayangnya, sutradara penyelenggaraan sandiwara pilkada itu nggak suka dengan keputusan MK. Mereka tidak ingin skenarionya berubah. Kalaupun konstitusi kita ada dalam undang-undang dasar kita menyebutkan keputusan MK itu final dan mengikat. Tapi sang sutradara nggak peduli dengan konstitusi. Mereka takut jika pilkada dilaksanakan dengan benar, berkompetisi, bukan hanya sandiwara. Mereka khawatir rakyat bisa berpikir sendiri untuk memilih calon yang sesuai dengan keinginan rakyat. Untuk menentukan pilihan pemimpinnya sendiri. Mereka takut pilkada ini menjadi pilkada beneran. Pilkada yang untuk memilih orang-orang terbaik, bukan pilkada yang memilih calon-calon yang sudah mereka suguhkan. Mereka takut dengan kebenaran yang seperti itu. Karena ketakutan itu mungkin ya, kemarin Badan Legislatif DPR rapat mendadak membahas undang-undang tentang pilkada, membahas keputusan MK yang kata konstitusi final dan mengikat itu. Final dan mengikat sekarang dibahas lagi. Artinya nggak lagi final apalagi mengikat. Mereka membahas agar pilkada pura-pura tetap terlaksana. Mereka menjadikan keputusan MK tidak lagi final apalagi mengikat. Mereka sengaja mengabaikan konstitusi atau kata-kata clear dalam konstitusi kita. Bagi mereka ya persetan dengan konstitusi, persetan dengan hukum ketatanegaraan, persetan dengan kepastian hukum. Setahu para anggota legislatif yang sekarang lagi rame membahas tentang undang-undang pilkada, yang final dan mengikat itu bukan keputusan MK ternyata. Yang final dan mengikat sambil juga bisa mengancam adalah keputusan seorang raja. Lebih baik melawan konstitusi ketimbang melawan keputusan raja. Kita sudah tahu hasil keputusan DPR yang terjadi dalam tempo sesingkat-singkatnya itu. Ujungnya apa? Ujungnya Kaesang tetap bisa maju dalam pilkada karena keputusan MK bisa diabaikan. Dan kemungkinan skenario pilkada pura-pura juga akan terlaksana karena jumlah threshold itu tetap 20%. Pasti ada banyak perdebatan dengan kondisi kayak gini. Banyak orang yang berkernyit dahinya memperhatikan hukum yang makin amburadul. Saat ini gue yakin ya, para mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa di jurusan tata negara atau hukum tata negara, merasa frustasi. Gila, gue kuliah capek-capek hukum tata negara, pada kenyataannya kayak gini di lapangan. Para guru besar melongo. Para pengamat politik kehabisan kata-kata. Mereka nggak tahan melihat permainan yang seenak udelnya, kemudian menginjak-injak norma-norma hukum. Mereka nggak tahan melihat ternyata hukum tuh kayak dompet tengah bulan, gampang ditekuk-tekuk saking tipisnya. Semua terjadi demi seorang anak yang menurut MK belum cukup umur untuk berlaga di pilkada provinsi. Juga terjadi demi berlangsungnya pilkada sandiwara atau pilkada pura-pura yang memaksakan satu calon cuma satu orang lalu mereka melawan kotak kosong. Kita rakyat dipaksa ikut dalam kepura-puraan masal pilkada. Ada adagium bahwa pada saatnya yang benar pasti akan menang. Kayak jadi Indonesia gue mulai ragu dengan adagium itu. Dalam konteks Indonesia ini mungkin tidak berlaku. Kalau mau menang di Indonesia syaratnya satu, Anda harus nggak punya malu. Benar dan salah nggak lagi penting. Konstitusi dan negara yang sehat nggak terlalu penting lagi. Yang penting adalah keluarga.
Karena berdasarkan lagu Keluarga Cemara, harta yang paling indah adalah keluarga. Mungkin orang yang menyusun senario ini waktu dulu masih muda suka banget nonton Keluarga Cemara. Semua dilakukan demi si buah hati. Gue Eko Kuntadi. Masuk Pak Eko. Terima kasih.